Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Gensi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan persiapan SKB Literasi Kemdikbudristek. Ini khusus untuk kamu yang sedang melamar di bagian non-dosen. So, let's get started. Soal pertama. Hari Pendidikan Nasional ditetapkan pada A. 22 Mei, B. 20 Mei, C. 2 Mei, atau D. 12 Mei. Jawaban yang tepat adalah C. 12 Mei. 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Kepres Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959. Penetapan Hari Pendidikan Nasional ini dilatar belakangi oleh sosok yang memiliki jasa luar biasa di dunia pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yakni beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Demi mengenang jasa pahlawan pendidikan nasional tersebut, maka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei juga diperingati sebagai hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Soal kedua. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 adalah A. Belajar dari COVID-19, B. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar, C. Percepat pendidikan yang merata dan berkualitas, atau D. Nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Jawaban yang tepat adalah B. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tema Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2016 itu adalah nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Pada tahun 2017, percepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Pada tahun 2018 dan 2019, temanya menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Tahun 2020, belajar dari COVID-19, dan tahun 2021, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Soal ketiga. Berikut adalah unsur pembentuk logo Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, kecuali A. Bintang, B. Pena, C. Keceriaan, atau D. Planet. Jawaban yang tepat adalah D. Planet, yang bukan merupakan unsur pembentuk logo Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 adalah planet. Sebagai informasi, logo Hardiknas tahun 2021 ini tidak berbeda dengan logo yang pernah dirilis pada tahun sebelumnya. Meski begitu, alangkah baiknya jika kita sebagai insan pendidikan mengetahui arti dan maksud logo Hardiknas tersebut. Mari kita lihat makna logo Hardiknas tahun 2021. Teman-teman bisa melihat logonya ya. Nah, logo Hardiknas berikut berwarna gradasi biru, hijau, dan kuning yang memancarkan semangat yang begitu nyata. Konsep pewarnaan pada logo Hardiknas ini merujuk pada semangat kreativitas dan inovasi generasi muda dalam memaksimalkan potensinya. Mari kita lihat logo Hardiknas tahun 2021, di mana logo ini mencakup 3 elemen. Yang pertama, bintang, yakni melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Jadi bintang ini menggambarkan semangat Hardiknas untuk melahirkan generasi berprestasi. Kedua, yakni keceriaan, ini menggambarkan suasana pendidikan Indonesia yang menggembirakan, gotong royong, serta partisipasi publik. Jadi teman-teman, untuk poin keceriaan ini, ya, keceriaan menggambarkan suasana pendidikan Indonesia yang menggembirakan, penuh antusias untuk menuntut ilmu. Untuk
Yang ketiga, yaitu pena, menggambarkan proses pendidikan sebagai proses penciptaan karya yang memerlukan perpaduan holistik antara kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi, pena ini menggambarkan karya intelektual yang dihasilkan dari proses pendidikan yang profesional. Soal keempat. Berikut adalah tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali A. Inisiatif, B. Kreatif dan inovatif, C. Kebersamaan, atau D. Pembelajar. Jawaban yang tepat adalah C. Kebersamaan. Untuk dapat menjawab soal berikut, teman-teman harus memahami tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Mari kita lihat. Tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 7. Yang pertama, memiliki integritas. Artinya, adanya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, kreatif dan inovatif, yakni memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik itu gagasan, metode, atau alat. Yang ketiga adalah inisiatif. Ini adalah kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Keempat, pembelajar, yakni selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kelima, menjunjung meritokrasi, artinya menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Keenam, terlibat aktif, artinya senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, tanpa pamrih, artinya bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Mari kita lihat setiap contoh-contoh dari tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya. Berikut adalah tata nilai budaya kerja Kemdikbud. Ada indikator positif, indikator negatif, contoh perilaku, baik positif dan negatif. Mari kita lihat di bagian yang pertama, yakni keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang kita sebut dengan memiliki integritas, di mana indikatornya sendiri ada positif, yakni konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan, jujur dalam segala tindakan, menghindari benturan kepentingan, berpikiran positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk indikator negatifnya, yakni melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melanggar sumpah dan janji pegawai atau jabatan, melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi, menerima pemberian atau gratifikasi dalam hal atau bentuk apapun di luar ketentuan. Nah, contoh perilaku positif yang berhubungan dengan integritas itu apa-apa saja. Yang pertama, berani menyampaikan pendapat bila terjadi hal yang menyimpan atau fraud. Yang kedua, melakukan perjalanan dinas atau workshop sesuai dengan durasi kebutuhan organisasi. Ketiga, melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, masuk kerja dengan tepat waktu. Kelima, memakai seragam sesuai ketentuan. Untuk contoh perilaku dalam sisi negatif, contohnya membuat laporan pengeluaran fiktif. Kemudian, mengajak keluarga dengan menggunakan biaya perjalanan dinas. Mengutip biaya di luar tarif yang berlaku. Menerima hadiah dari vendor atau hotel atau masyarakat. Sangat detail ya teman-teman. Coba kita lihat bagian yang kedua ya. Untuk bagian yang kedua yakni kreatif dan inovatif, di mana kita sebelumnya telah
memahami bahwa arti kreatif dan inovatif ini adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik itu gagasan, metode, atau alat. Untuk indikator positif yang berkaitan dengan kreatif dan inovatif, yakni memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru. Kita lanjutkan yang kedua, selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Ketiga, bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. Keempat, berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sisi negatif, indikator yang negatif yakni merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai, bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan, dan yang ketiga adalah monoton. Yang berkaitan dengan contoh perilaku kreatif dan inovatif dari hal yang positif adalah membuat SOP yang dapat mempercepat proses kerja, membuat notulensi rapat secara langsung dengan laptop, mendengarkan pendapat peserta rapat secara bijak, mendistribusikan surat secara paperless, menggunakan sosial media dalam melayani dan berkomunikasi baik dengan masyarakat maupun kalangan internal. Sedangkan dari sisi negatifnya, contoh perilakunya adalah tidak melakukan evaluasi pekerjaan untuk pengembangan selanjutnya, menggunakan pola kerja yang sama atau rutin or business as usual, dan yang ketiga, menyusun program kerja yang sama dengan tahun sebelumnya. Teman-teman silahkan baca ya, nanti saya akan share linknya. Sangat detail dijelaskan berkaitan dengan tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi teman-teman harus dapat membedakan setiap poin-poin berikut ya. Kita lanjut ke soal kelima. Sarana pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kemdikbud selama masa pandemi COVID-19 adalah kecuali A. Ruang belajar, B. Google G Suite for Education, C. Rumah belajar, atau D. Genius. Jawaban yang tepat adalah A. Ruang belajar, yang bukan merupakan sarana pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kemdikbud selama masa pandemi COVID-19 adalah A. Ruang belajar. Mari kita lihat ini sebenarnya berdasarkan apa ya? Nah, peraturan ini berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 36962-MPK-A-HK-2020 tanggal 17 Maret 2020. Mari kita lihat surat edarannya. Teman-teman, berikut adalah surat edaran Mendikbud tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, di mana dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran coronavirus disease COVID-19, Kementerian menghimbau para pegawai, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen untuk mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang disampaikan kantor staf presiden, kemudian memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran COVID-19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan, kemudian menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantinya dengan video conference atau komunikasi daring lainnya. Dan ada beberapa informasi khusus untuk daerah yang sudah terdampak COVID-19, ada beberapa ketentuan, teman-teman bisa baca ya. Dan juga pimpinan satuan kerja melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila ada pegawai, mahasiswa, siswa yang mengalami gejala sesak nafas, demam, dan batuk. Pimpinan satuan kerja membuat pedoman pelaksanaan bekerja dari rumah dan pembelajaran daring
disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Nah, berkaitan dengan itu, ada sarana pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kemdikbud. Di antaranya ada rumah belajar, ada Google, ada kelas pintar, ada Microsoft Office 365, ada Kuiper School, ada sekolah online ruang guru, ada Sekolahmu, dan Genius. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih paham? Nah, satu quote untuk kita dari David Bly, berjuang untuk sukses tanpa kerja keras seperti mencoba memanen ketika kamu belum menanam. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk persiapan SKB-nya ya. Nah, thank you for watching. Like jika suka video ini dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.